Oke, jadi video kali ini gue bikin untuk lu semua ya, para Gen Z yang mungkin sekarang lagi bingung ya, lagi hilang arah dan ngeliat kondisi dunia ini seperti berubah sangat cepat dan juga banyak sekali konflik. Kita lihat sekarang perang di mana-mana ya, ekonomi juga kesannya lagi lesu ya. Kita lihat mulai restoran-restoran tuh sepi. Ya gue kemarin sempat pikir ya, ini adalah video yang pribadi gue pengen bikin sebenarnya untuk lu semua ya, para Gen Z, karena kita kan satu angkatan ya. Kita adalah generasi yang sebenarnya lahir di dunia yang sangat cepat berubahnya. Sebenarnya mirip sama generasi anak tahun 1900-an. Di saat itu pertumbuhan teknologi itu cepat sekali gitu. Banyak sekali penemuan-penemuan baru yang dunia itu berubah dan bergeraknya sangat cepat. Bahkan ini kayaknya gue pribadi doang ya. Apa hal yang gue pelajari misal di 2025, banyak di 2026 itu udah nggak bisa dipakai mental model yang sama gitu. Framework pikiran yang gue punya di 2025 gue terapkan di 2026, ini udah berubah lagi dunia. Mungkin di generasi kita-kita ini ya, lu pada di sana mungkin ada yang baru mulai ya masuk ke dalam dunia kerja, ada yang udah juga 3 tahun mungkin ya untuk Gen Z yang di atas gua, udah ada yang mungkin beberapa tahun bekerja di perusahaan. Kalian mungkin ngerasa apakah cuman ini gitu loh hidupnya, ketika kalian cuman bangun ya, kalian berangkat ke kerja, kalian clock in di situ, kalian ikutin jamnya, ikutin bos kalian dan kalian pulang. Lalu itu semua ulang lagi, ya bangun lagi, macet lagi, datang lagi. Dan itu semua kalian lakuin tanpa kepastian nih, apakah pekerjaan yang gue punya, misalnya pekerjaan di belakang komputer gue ini bakal digantiin nggak nih ke depan. Dunia yang ibaratnya orang tua lu ajarin, ya, yang dulu lu belajar tentang dunia, yaitu kerja yang rajin gitu kan, sekolah yang pintar, kerja yang rajin, nurut sama atasan, naik jabatan pelan-pelan. Itu dunia yang udah hilang gitu. Kita lihat sekarang eranya di mana ada satu orang bisa bikin multi-billion dollar company gitu. Ada anak umur 23 tahun di Amerika yang bisa bikin perusahaan miliaran dolar. Jadi sekarang itu udah nggak ada constraint lagi. Ibaratnya orang yang punya ide yang bagus, dengan tools yang ada sekarang, kalian bisa bikin apapun yang kalian imajinasin. Dan ini menurut gua ya, generasi lu semua juga ya, itu adalah generasi yang paling banyak distraksi ya. Kita lihat berita sampah itu seliweran di mana-mana, konten tidak mengedukasi itu ada di mana-mana. Jadi karena apalagi nih ke depannya ini menurut gua ya, misinformasi, berita hoax, berita sampah ini akan makin banyak. Kenapa? Karena adanya AI. Jadi ibaratnya orang di pinggir jalan sekarang itu bisa bikin gitu berita. Ketika itu terjadi, apa yang terjadi adalah atensi manusia ini kan limited ya. Kita sebagai manusia cuma punya 24 jam dalam waktu sehari, itu nggak bisa ditambah. Sedangkan ketika kontennya itu makin banyak ya, AI-nya itu makin banyak, konten yang dibikin sama AI itu makin banyak. Akibatnya apa yang terjadi di sini? Kita kan ngelihat terlalu banyak gitu loh. Kontennya kontennya infinity jadinya. Dan menurutku Gen Z itu bukan generasi yang bodoh atau bukan generasi yang kurang kreativitas. Ini dari observasi gue ya, at least yang gue lihat ya, mungkin dari fenomena di apa yang gue lihat di depan kepala gue sendiri, ya kan gue punya beberapa perusahaan juga yang hiring banyak orang gitu. Salah satu portfolio company gue ada yang karyawannya sampai ribuan kan, 4.000, 5.000. Jadi kita perhatikan gitu loh, oh perbedaannya apa sih nih antara Gen Z dan generasi yang lain. Tapi di sini kita bisa lihat dengan detail gitu. Gen Z itu orangnya sebenarnya ambisius ya, jadi mimpi mereka banyak. Cuma mereka pemalas.